Baik, tadi sempat kita munculkan ya soal survei opini publik dari IPO yang mengatakan bahwa ada 5 besar menteri dengan kinerja terbaik. Di peringkat pertama 17 sekian persen itu adalah Menteri Keuangan Purbaya. Pak Fuad, pertanyaan saya, memangnya kalau viral, disukai, populer itu sama dengan berkinerja paling yang baik ya? Ya paling tidak itu sudah modal pertama. Ya, tapi ingat bahwa Purbaya setahu saya itu selalu berbicara soal ekonomi, pertumbuhan keuangan. Artinya? Tidak pernah bicara yang di luar konteksnya. Di luar konteks. Jadi jangan bicara ini menyerang ini. Loh, yang lain sekarang ini memang tugas seluruhnya pertumbuhan ekonomi. Nah, dia tahu pertumbuhan ekonomi ini tugas seluruhnya, tapi ini uang adalah faktor yang sangat menentukan. Karena itu dia yang menggonggong. Lah kalau selama ini maunya diem aja nggak ada apa-apa, ya akan begini-begini saja. Ini paling tidak kan satu ada usaha terobosan. Kedua memang kalau soal persepsi dulu itu memang selalu ekonomi itu dimulai dengan harapan, dengan persepsi, dengan ada optimisme. Nah, dia sudah memenuhi syarat awal. Dari sosoknya sendiri? Iya, ini mulai optimisme. Jadi itu akan membangkitkan juga. Kalau orang sudah optimis itu menolong, tapi kalau orang udah pesimis benar ini enggak. Jadi dia ada harapan ini terus. Tapi Pak Fuad, ketika Pak Purbaya mengklaim kinerjanya dalam sebulan saja IHSG itu mencapai rekor paling tinggi, itu benar ya Pak? Indeks harga saham kan emang ketahuan. Tapi itu karena kinerja Pak Purbaya kah? Ya kita nggak tahu persis, tapi salah satunya memang iya. Tapi belum tahu persis karena waktu pertama dia naik juga turun. Wah ini Sri Mulyani diganti turun, ya kan? Itu juga ada faktor di pasar modal itu memang para orang-orang ini konservatif. Ada apa-apa dia jaga dulu, lepas dulu, turun dulu. Itu pemain-pemain di sana lah udah ngerti. Tapi lihat yang itu naik lagi gitu. Jadi cuman mereka ingin perbuatannya naik atau turun itu dianggap inilah saya menentukan. Ini kepercayaan kepada saya menentukan gitu. Jadi tidak bisa diklaim karena satu orang. Nggak bisa lah pasar tapi modal. Tapi menurut Anda benar ada pengaruh Pak Purbaya di situ? Tentu ada pengaruhnya. Tapi pasar modal itu selalu ingin mendapatkan pengakuan bahwa saya lah menentukan. Kamu harus dapat kepercayaan saya. Itu ditanamkan seperti itu. Padahal mereka cari duit. Itu loh. Kalau naik ke turun. Tapi mereka sifatnya konservatif. Jadi mundur dulu. Nanti oh ini ada naik, maju mundur gitu. Tapi sering diubah sedemikian rupa kan. Tapi yang penting bahwa ekonomi itu dimulai dengan persepsi ini akan ada upaya perbaikan. Itu dulu yang penting. Nah ini Purbaya berhasil. Hasilnya sendiri selain yang jangka panjang bisa dilihat gitu. Pertumbuhan yang konkret itu memang makan waktu. Baik, oke. Dari sosok yang bisa dibilang tidak dikenal ketika masih menjabat sebagai ketua di LPS ya, sekarang menjadi sosok yang sangat populer hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini sebuah fenomena yang langka dan istimewa, Mas Hensa? Enggak, biasa aja. Pak Jokowi juga begitu. Oh iya. Jadi kalau dalam ilmu tapi Pak Jokowi kan memang sudah punya track record panjang sebagai wali kota Solo sebelum dia ke Jakarta. Orang sudah cukup mengenal lah. Ya nggak juga sih. Jadi maksud saya di komunikasi itu ada yang namanya konsistensi kognitif. Jadi dia tinggal nerusin aja apa harapan dari masyarakat. Waktu itu kan Pak Jokowi juga begitu. Dari SBY yang elit, kaku gitu, terus ke Pak Jokowi gitu. Tapi harusnya fenomena Pak Jokowi yang adalah kita itu juga menjadi sebuah catatan tersendiri bahwa segala sesuatu hal yang kemudian baru muncul dan berlebihan, kan ini naiknya cepat nih, berlebihan. Kalau katanya Pak Jokowi ini kan meroket nih Purbaya nih ya, ini harus hati-hati gitu. Jadi Pak Purbaya juga harus membuktikan apa yang dia bicarakan. Walaupun saya sih yakin Pak Purbaya tahu batasan juga. Misalnya di kereta bus ya, itu kan gara-gara dia ngomong terus keceplosan lah Pak Luhut tuh. Ini barang waktu saya terima udah busuk. Langsung kan sebelum acara ini ada KPK mengatakan berhati-hati untuk menaikkan case WUS ini ke tingkat penyidikan. Ketika pada rame berisik Pak Jokowi bicara kan, ini. Purbaya habis itu ngerem, dia bilang ya apa yang disampaikan Pak Jokowi ada benarnya. Ada benarnya berarti ada salahnya juga gitu. Ada baca dari situ memang ya Mas Hensat. Jadi artinya dia memahami sesuatu yang kemudian terlalu gonjang-ganjing, nggak bagus juga buat dia. Karena kan dia akhirnya berhadapan dengan rezim sebelumnya. Yang rezim sebelumnya itu ada perwakilannya juga di pemerintahan Pak Prabowo itu, anaknya kan.
Jadi dia bisa membaca sesuatu dari kacamata yang lebih luas juga, makanya kemudian dan cepat ya berubah. Ya, dia berubah, dia hentikan itu. Nah, tapi menariknya adalah ternyata itu nggak viral gitu. Yang disampaikan oleh Pak Purbaya membenarkan ada benarnya Pak Jokowi itu justru tidak viral. Karena? Ya mungkin masyarakat tidak mengharapkan itu keluar dari mulut Purbaya. Mungkin yang diharapkan adalah hanya memang apa yang mau mereka dengar. Ya, memang ada kontroversi, ada ini, ada itu, dan harus diusut dan lain-lain. Dan kemudian kan memang ada gerakan ya dari Danantara untuk melakukan restrukturisasi hutang itu. Jadi artinya. Tapi poinnya cepat naik, bisa cepat turun juga? Ya cepat naik, kalau tidak jaga-jaga ya jatuhnya nanti kencang juga. Coba saya tanya ke Mas Toto ya. Mas Toto, Anda sepakat kalau misalnya gaya Purbaya ini bisa jadi bumerang, Mas Toto? Jadi bisa cepat naik tapi juga bisa gampang terjerumusnya? Bergantung dari kesadaran Pak Purbaya membatasi dirinya pada akhirnya menjadi seorang teknokrat. Dan teknokrat itu akhirnya berbicara mengenai pencapaian produk yang saya bilang tadi. Kalau berhenti pada level terlalu lama menjadi seorang sales, teriak-teriak sebagai seorang sales, Pak Purbaya akan terombang-ambing oleh orang-orang yang berusaha gandeng dirinya untuk kemudian mendapatkan expose juga. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali influencer yang kemudian media, homeless media, itu mengkait-kaitkan berita itu dengan Pak Purbaya karena memang views-nya tinggi. Ini era algoritma yang bisa berbahaya sekali buat orang yang tidak bisa untuk membatasi dirinya, karena beliau kan bukan influencer. Pekerjaannya pada akhirnya adalah seorang teknokrat. Nah, catatannya apa menurut saya? Jangan overclaim. Itu catatan kritis saya yang pertama. Kalau saya merasa sebetulnya Pak Purbaya jangan kemarin berbicara pada saat misalnya agak berbeda pendapat dengan Hasan Nasbi, memberikan data LPS. Betul, itu data yang beliau sangat mengerti, bahwa indeks kepuasan konsumen naik. Tapi kalau langsung dikaitkan dengan dirinya, menurut saya itu overclaim juga. Atau terkait dengan IHSG. Yang kedua, jangan terlalu overconfident juga dalam konteks berbicara mengenai hal-hal masa depan. Betul, optimisme itu baik sekali, tapi ketika berbicara angka absolut dan ekspektasinya tidak tercapai, itu menurut saya bisa berbahaya sekali dalam konteks sentimen publik. Selama hal-hal itu bisa dijaga oleh Pak Purbaya dan kemudian dijawab dengan kerja yang baik, pencapaian yang tugas berat ya. Ekonom rata-rata menyatakan target pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo itu tidak realistis, 8%. Berkaca dari apa? Pak Jokowi dulu juga targetnya 7%, tidak realistis. Dan itu adalah tugas berat karena Pak Purbaya orang pertama menurut saya yang kemudian berani menyatakan itu nggak susah kok. Itu sangat mungkin tercapai kok. Dan Pak Purbaya bahkan berani memberikan target jangka pendek. Misalnya kalau bicara di kuartal keempat misalnya terkait dengan angka bisa 5,6%, selanjutnya bisa di atas 6% dan lain-lain. Itu yang nanti akan menjawab kalau gaya salesnya cowboy-nya ini bertemu dengan, misalnya akan diuji ya, kalau betul di atas 5,5% di kuartal keempat, dan kemudian di 2026 bisa mencapai betul 6% yang rata-rata ekonom menyatakan tidak akan tercapai, buat saya ini hal yang luar biasa buat Pak Purbaya. Baik. Oke, baik. Oleh karena itu, Bang Doli, menurut Anda, ngomong-ngomong soal overclaim dan overconfident ya, terlalu dini untuk mengatakan Purbaya adalah menteri dengan kinerja terbaik? Enggak, pertama saya ingin jelaskan bahwa saya kira semua kita, ya, siapapun ya, akan berikan dukungan kepada siapa saja orangnya yang memang punya niat baik dan kerja serius untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ya, dari manapun dia latar belakangnya, even termasuk seorang Purbaya. Nah, kita berharap sebenarnya Pak Purbaya itu tetap fokus. Kalau memang beliau dari awal ditugaskan oleh Pak Prabowo sebagai presiden yang niatnya untuk tadi katakanlah melakukan perbaikan ekonomi kita, menghilangkan kebocoran-kebocoran, efisiensi, hemat, memberantas korupsi, membongkar hal-hal yang tidak tepat selama ini gitu ya. Nah, fokus kepada itu dan hasilnya. Ya, jangan terganggu misalnya sekarang dengan popularitas, ya. Karena betul tadi disampaikan bahwa tujuannya bukan untuk mencari popularitas, tapi menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalaupun sekarang disebutkan sebagai menteri yang paling populer, ya itu jangan sampai mengganggu niat awal dan kerja lebih serius untuk mencapai tujuannya gitu loh. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena yang kita lihat itu bukan soal hasil survei, populer atau tidak gitu. Karena kan sekarang
orang mudah aja kok bisa jadi populer tiba-tiba, mudah juga tiba-tiba jadi jatuh itu juga tidak sulit gitu loh. Tapi kan bukan itu yang mau kita cari. Ya. Kita bermanfaat atau tidak buat kemajuan bangsa dan negara kita. Baik, Itu yang paling oke. penting. Terima kasih Bang Doli. Dan terakhir untuk Kepala Staf Kepresidenan kita, Mas Kodari. Mas Kodari, jadi memang fokusnya adalah sebetulnya yang kita harapkan kerjanya ya. Tapi kan di sekitar Pak Purbaya sekarang ada banyak noise. Itu popularitas kah, puja-puji dari publik kah. Nah, bagi pemerintah saat ini apakah justru akan memanfaatkan popularitas Purbaya itu atau justru akan meminta Purbaya untuk lebih mengerem? Iya, Pak Purbaya kan sebetulnya fokusnya untuk memperbaiki keadaan, khususnya keadaan ekonomi ya, yang mengalami perlambatan agar mengalami percepatan. Yang pertumbuhan ekonominya melambat menjadi meninggi, yang pendapatannya rendah menjadi meningkat. Dan saya kira pesannya cukup jelas bahwa Pak Purbaya itu sebetulnya bukan cuman keras keluar, tapi juga ke dalam. Kita membaca bagaimana lapor Pak Purbaya itu misalnya katanya ada petugas bea cukai yang kerjaannya nongkrong di kedai kopi tertentu misalnya, dan setelah dicek ternyata bukan pegawai bea cukai. Jadi mungkin dari teman-teman kolega di kabinet ya kita berusaha melihat sisi positifnya lah, mencari titik temunya bukan titik pecah. Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan dan diproyeksikan oleh Pak Purbaya tentu dengan mengingat catatan-catatan dan kritik dari teman-teman termasuk misalnya tadi Bang Yunator Wijaya dan Bang Hensa. Ya, Begitu, baik. Zulfia. Baik kalau gitu. Mas Kodari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Mas Kodari. Terima kasih. Dan pemirsa, tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Doli ya, biasanya kalau di Indonesia itu cepat naik tapi potensi untuk jatuh dan terjerumus dalamnya itu juga cepat. Nah, apa syarat supaya itu tidak terjadi? Naik-naik aja tapi hasilnya juga tetap bagus. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir, tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.